Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Salihanarang SPD. Saya dari SMK Negeri 7 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui kegiatan Dikdar, membuat video pembelajaran menggunakan HP, saya akan membawakan mata pelajaran kimia pada kelas 10 dengan materi tentang periode dan golongan. Kegiatan Dikdar ini merupakan kegiatan hasil kerjasama di antara Guru Pengajar untuk Nusantara, Universitas Kristen Maranatha Bandung, serta STKIP PGRI Trenggalek. Baik, kita masuk pada materi pembelajarannya, yaitu tentang periode dan golongan. Adapun yang menjadi tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian dari periode dan golongan. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan periode dan golongan dari suatu unsur. Jika kita melihat sebuah tabel periodik unsur, maka yang akan kita dapatkan di sana ada berbagai macam unsur yang jumlahnya tidak sedikit, yaitu kurang lebih 115 buah jenis unsur. Selain unsur, ada juga lambang unsur, ada nomor atomnya, ada nomor masanya, dan ada juga konfigurasi elektron. Di samping itu, kita juga bisa melihat yang namanya periode dan golongan. Periode merupakan lajur yang mendatar atau lajur horizontal yang arahnya dari kiri ke kanan. Periode biasa ditulis dengan menggunakan angka biasa. Periode menyatakan jumlah kulit. Periode ada 7, yaitu periode pertama, periode kedua, periode ketiga, periode keempat, periode kelima, periode ke-6, dan periode ke-7. Untuk periode pertama terdiri atas 2 unsur, yaitu unsur hidrogen dan juga unsur helium. Jadi kita bisa melihatnya arahnya dari kiri ke kanan. Untuk periode yang kedua, yaitu terdiri atas 8 jenis unsur. Periode yang ketiga terdiri atas 8 jenis unsur. Periode yang keempat terdiri atas 18 jenis unsur. Periode yang kelima terdiri atas 18 jenis unsur. Periode yang keenam terdiri atas 32 unsur. Dan periode yang terakhir atau periode yang ketujuh terdiri atas 32 unsur. Untuk periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga disebut periode yang pendek karena terdiri dari unsur yang jumlahnya sedikit. Sedangkan periode 4, periode 5, periode 6, dan periode 7 disebut periode yang panjang karena memiliki jumlah unsur yang banyak. Golongan merupakan lajur vertikal atau lajur yang menurun yang arahnya dari atas ke bawah dari suatu sistem periodik unsur. Golongan terbagi atas 2, yaitu golongan A dan juga golongan B. Golongan A dinamakan golongan utama, sedangkan golongan B dinamakan golongan tambahan. Golongan A dimulai dari golongan 1A sampai dengan 8A, sedangkan golongan B dimulai dari golongan 1B sampai dengan 8B. Golongan 1A dinamakan golongan alkali kecuali unsur hidrogen. Golongan 2A dinamakan golongan alkali tanah. Golongan 3A dinamakan golongan boron. Golongan 4A dinamakan golongan karbon, golongan 5A dinamakan golongan nitrogen, golongan 6A dinamakan golongan oksigen, golongan 7A dinamakan golongan halogen, sedangkan golongan 8A dinamakan golongan gas mulia.
Golongan dinyatakan dengan elektron valensi atau elektron yang berada pada kulit terluar. Golongan ditulis menggunakan angka Romawi. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu penentuan periode dan golongan dari suatu atom atau suatu unsur. Prasyarat utama untuk menentukan periode dan golongan yaitu harus menuliskan konfigurasi elektron dengan benar. Periode, seperti tadi sudah disampaikan, dinyatakan dengan jumlah kulit, sedangkan golongan dinyatakan dengan elektron valensi atau elektron yang terluar. Baik, kita masuk pada contoh soalnya ya. Tentukanlah periode dan golongan dari unsur aluminium dengan nomor atom 13. Nah, untuk menjawabnya, langkah yang pertama, kita harus menuliskan dengan benar konfigurasi elektron dari unsur aluminium. Kita tulis sama-sama ya. Untuk unsur aluminium, nomor atomnya 13, maka konfigurasi elektronnya untuk kulit pertama adalah 2, kulit kedua adalah 8, dan kulit ketiga adalah 3. Sekarang kita perhatikan. Untuk periode, yaitu menyatakan jumlah kulit. Nah, dari konfigurasi elektron tersebut, jumlah kulitnya ada 3. Kulit pertama itu 2, kulit kedua yang 8, kulit ketiga nilainya 3, berarti ada 3 periode. Nah, sekarang untuk golongan ya. Kalau golongan tadi dinyatakan dengan elektron yang terluar atau elektron valensi. Nah, untuk elektron valensinya dari konfigurasi elektron 283 untuk unsur aluminium berarti elektron valensinya adalah 3. Dan kita tulis menggunakan angka Romawi 3A. Kenapa golongannya hanya A? Karena di sini kita menggunakan konfigurasi kulit. Dan konfigurasi kulit ini hanya dapat menentukan golongan A. Kita masuk contoh soal yang kedua. Tentukanlah periode dan golongan dari unsur oksigen dengan nomor atom 8. Nah, untuk menjawab sama seperti contoh yang pertama, kita menuliskan konfigurasi elektron terlebih dahulu. Kulit pertama 2, kulit kedua 6. Jika kita jumlahkan 2 ditambah 6 berarti 8. Nah, sekarang kita tentukan periodenya. Jumlah kulit yang ada, kalau kita melihat dari konfigurasinya berarti ada 2 kulit. Sehingga kita menuliskan dengan angka biasa untuk periodenya adalah 2. Nah, untuk golongannya kita lihat elektron valensinya 2 dan 6. Berarti yang menjadi elektron valensinya adalah angka 6. Dan kita menuliskan menggunakan angka Romawi 6 ditambahkan huruf A. Nah, demikian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.